Pagi, ini VT nomor 540 ya. Sorry nih, kameranya rada miring nih, ntar aku mau beli itu, hanger yang baru. Nggak lurus. Ada pertanyaan mengenai Xi Jinping ya. Xi Jinping tuh begini loh. Di sana itu ada yang namanya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Presiden namanya itu Central Military Committee, CMC. Central Military Committee, Komite Militer Pusat. Ya, itu terdiri dari Panglima, Wakil Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau. Ya, ada 7 orang ditambah Xi Jinping. Nah, dari 7 orang anggota pengawas pusat Central Military Committee, 5 orang mati. 5 orang dari 7 anggota Central Military Committee mati. 2 wakilnya kepala, wakil ketua, itu mati. Zhang Yuxia dan He Weidong. Zhang Yuxia itu siapa? Zhang Yuxia itu adalah ponakan dari Jiang Zemin. Jiang Zemin itu Perdana Menteri yang sebelumnya. Ya, zaman Deng Xiaoping itu digantikan oleh Jiang Zemin. Nah, Zhang Yuxia ini ponakan dari Jiang Zemin. Oleh karena itu, kalau Zhang Yuxia ini berkhianat, ya enggak lah. Ibarat kata itu, Zhang Yuxia itu ibarat kata itu anaknya Tri Sutrisno, anaknya B.J. Habibie, anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, anaknya Adam Malik. Loh, bagaimana mau berontak? Lah iya, mbahnya itu pendiri Cina. Nenek moyangnya Zhang Yuxia itu pendiri Cina. Dia yang perang di Vietnam. Dia tentara yang zaman kemerdekaan Cina dari Jepang. Jadi demikianlah kisahnya itu. Nah, kenapa kok Zhang Yuxia dibunuh? Xi Jinping ini sudah paranoid ya, sudah pikun, sudah encok pegelinu, rodok sinting. Jadi semua tentara, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau dipateni kabeh. Lah kowe arep ngandi? Itu Xi Jinping itu jadi Xi Jinping itu. Mengedan, jadi ekonomi Cina morat-marit, resesi, terjadi pengangguran di mana-mana. Loh, bagaimana dengan Indonesia, Pak? Indonesia itu ekspornya ke Cina, jadi sekarang ya libur dulu. Bagaimana, Pak, ekonomi Indonesia, Pak, tahun 2026? 2026 ini ekonomi Indonesia tuh ambruk ya, kalau ibarat pasien itu masuk ICU. Oleh karena itu, bagi para pengusaha, tolong jangan mati dulu. Jangan mati dulu ya. Ngap-ngapan aja dulu, ibarat kata itu work from home aja dulu ya. Jadi kurangin karyawan, jangan dimatikan. Tahun 2027 hidup lagi. Tahu nggak kenapa kok hidup lagi? Kalau orang sudah masuk ICU pilihannya 2, mati atau hidup. Aku taruhan Indonesia hidup. Kenapa? Indonesia itu lawannya cuma Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapi itu bocor ya, melahar, itu kita nggak bisa apa-apa. Ya, tapi kalau cuma resesi aja, Indonesia itu tahan resesi. Kenapa? Satu, kita ekonomi kekeluargaan ya. Sekarang banyak orang kerja sama saudaranya. Ngengger ya, atau numpang hidup gitu loh di rumah saudaranya. Itu banyak. Dan itu menjadi buffer. Jadi 20% pengangguran Indonesia itu ditolong sama saudaranya. Jadi yang satu kerja, yang satu nganterin ojeknya. Gitu loh ya. Kakaknya kerja, adiknya nganterin ojek gitu loh. Atau adiknya sekolah, kakaknya nganterin ojek gitu loh. Jadi mereka bekerja tapi tanpa penghasilan. Itu sifatnya orang Indonesia. Oleh karena itu Indonesia ini nggak akan bubar. Nggak akan bubar, ibarat kata ya seperti krisis tahun 98 ya. Dalam 2 minggu itu akan pulih. Kenapa? Kuncinya Indomaret. Selama Indomaret itu nyala ya, Anda mau banjir di Aceh, kalau ada Indomaret beres 2 minggu. 2 minggu beres ya. Selama Indomaret itu ada. Oke?
Jadi optimislah, selama ada Indomaret berarti kan ada telur, ada Indomie, ada kopi Torabika. Kopi mahal banget sekarang, naiknya tinggi banget, gila aja. Waduh, demikianlah ulasan pagi ini. Tetap semangat, bangun Indonesia, bertahanlah dalam ICU nasional tahun 2026. Semoga Prabowo nggak cuma ngurusi genteng, bisa ngurusi banjir dan bencana dengan lebih rapi.